Gawat, Desa Wadas makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama. Wahai Pak Prabowo, di mana? Bocor. Dir Tuan, dir nyonya penguasa. Salah mereka apa? Itu rakyatmu loh. Wong cilik yang seharusnya kamu lindungi. Dir Tuan, nyonya, jika rakyatmu ini susah dibilangin, maka edukasi mereka. Kasih pemahaman, biar besok-besok mereka mengerti. Jika rakyatmu ini susah diatur, maka kasih teladan ke mereka. Kamu duluan yang bisa diatur, besok-besok mereka meniru. Jika rakyatmu ini pembangkang, maka sebentar, sabar dulu. Boleh jadi, kamulah yang suka memaksa, kamulah yang pakai tangan besi. Pokoknya harus jadi, laksanakan. Apa sih salah mereka? Apakah mereka bodoh? Apakah mereka tidak mau maju? Apakah mereka membahayakan? Apakah mereka teroris? Apakah mereka penjahat? Apakah mereka Harun Masiku? Apakah mereka Julia Batubara dari PDIP yang korup itu? Apakah mereka Edi Prabowo dari Gerindra yang koruptor? Duh Gusti, itu rakyatmu loh, wong cilik yang seharusnya kamu lindungi. Sungguh, mereka hanya membela diri, membela tanah-tanah milik mereka, membela kampung, keluarga mereka, membela apapun alasan mereka. Nah, jika kamu memang mau membuat mereka hidup lebih baik, yang kamu lakukan adalah bicara dari hati ke hati. Bukan malah mengirim 250 personel, polisi, TNI, lantas pamer betapa hebatnya rombongan kalian bisa menangkapi seenakmu saja. Dir Tuan, nyonya, seragammu itu dibayar dari uang rakyat. Gajimu itu dibayar pakai uang rakyat. Bahkan kamu itu tidak bayar pajak. Pajakmu ditanggung oleh rakyat. Enak sekali hidupmu itu. Kamu balas dengan apa? Rakyat kamu tangkapi. Ambiar tenan. Berita kedua. Nama PDIP anjlok. Represif ke Desa Wadas. Megawati harusnya pecat. Ganjar sebagai kader wong cilik. Keberpihakan kepada rakyat tak ditunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam gejolak yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo. Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies P3S, Jerry Masi, menilai Ganjar yang mengklaim tak ada aksi represif dalam kejadian di Wadas memperjelas pola kepemimpinannya sebagai kepala daerah. Megawati sudah pernah mewanti-wanti, tapi belum menyebut nama kader tersebut. Kini Megawati harus buka mata dan lihat model kepemimpinan Ganjar, ujar Jerry. Menurutnya, kejadian Wadas memperlihatkan pribadi kepemimpinan Ganjar yang hobi pencitraan dan bersandiwara politik. Pemimpin seperti ini kualitasnya perlu dipertanyakan, imbuhnya. Maka dari itu, Jerry mendorong Megawati sebagai ketua partai Wong Cilik untuk mencabut titel kader yang melekat pada Ganjar. Bagi saya, PDIP perlu mencopot Ganjar. Memang, dia pembuat onar di partai, demikian Jerry. Berita ketiga, keras. Niko Silalahi minta jangan selalu salahkan polisi. Ikan busuk dimulai dari kepalanya. Pimpinan Polri itu presiden, paham kan? Penggiat media sosial Niko Silalahi meminta kepada masyarakat luas agar jangan selalu menyalahkan pihak aparat kepolisian. Niko memiliki alasan mengapa kita tidak boleh menyudutkan aparat. Menurut Niko, aparat hanya menjalankan tugas dari atasan. Sehingga ketika sebuah perintah datang, maka pilihan satu-satunya adalah melaksanakan. Kita tidak bisa hanya menyalahkan aparat saja, sebab mereka terikat sumpah patuh pada pimpinan, ujar Niko Silalahi. Niko Silalahi kemudian mengingatkan pesan Kapolri Listio Sigit bahwa ikan busuk dari kepalanya. Maka yang patut disorot bukan pada jaringan bawahnya, melainkan pimpinannya. Ingat kan kata Pak Listio Sigit,
ikan busuk dimulai dari kepalanya, dan pimpinan tertinggi Polri itu, ya Presiden. Jadi pahamkan sekarang, terang Niko Silalahi. Cuitan Niko pun direspon beragam oleh warganet. Mbak Gayung bersambut. Salah satu netizen menyindir, siapa yang dimaksud Niko melalui cuitannya itu? Aku tak paham, Lai. Presiden mana yang dimaksud? Sementara faktanya ada presiden di atas presiden, ujar akun Lip-Lip. Tidak dijelaskan contoh kasus seperti apa yang dimaksud oleh Niko Silalahi. Namun belakangan ini, institusi kepolisian kembali menjadi buah bibir warganet, terutama setelah munculnya kasus di Desa Wadas. Pihak kepolisian disebut-sebut tidak mengedepankan pola humanis dalam upaya tambang batu andesit di Desa Wadas. Apalagi dalam upaya pengukuran lahan, polisi menangkap puluhan warga yang dinilai hanya ingin mempertahankan apa yang dirasa menjadi haknya. Berita pertama, sweeping HP, internet diputus, hingga tangkap anak-anak. Di mana Prabowo? Kapolri didesak, evaluasi Polda Jateng. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Listio Sigit mengevaluasi tindakan represif yang dilakukan Polda Jawa Tengah terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pasalnya, penangkapan setidaknya terhadap 60-an warga, termasuk anak-anak yang digelandang ke kantor polisi telah terjadi, kata Sugeng. Bagi IPW, kejadian tersebut sangat memprihatinkan. Mereka yang ditangkap karena menolak pengukuran tanah. Mereka mendapat intimidasi serta ancaman fisik, bahkan pemukulan. Di samping itu, adanya sweeping handphone kepada masyarakat dan jaringan internet terputus, imbu Sugeng. Oleh karena itu, IPW menilai peristiwa yang terjadi di Wadas identik dengan perilaku aparat pada masa Orde Baru, yang mana sejumlah personel dengan cukup banyak dikerahkan untuk mengurus rakyat yang tertindas, kata Sugeng. Seharusnya, konsistensi penghormatan terhadap hak asasi manusia ini menjadi landasan pokok Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi Polri ini harus dijaga oleh pimpinan tertinggi Polri, Jenderal Listio Sigit yang mengusung Polri presisi, ujar Sugeng. Fatalnya, menurut Sugeng, Polda Jawa Tengah tidak memperhitungkan terjadi kericuhan melalui kebijakan preventif dan preemptif. Akibatnya, begitu terjadi kerusuhan, yang ada adalah tindakan represif, sehingga Polri yang seharusnya melindungi masyarakat berbalik menjadi melawan warga yang menolak pengukuran tanah, kata dia. Oleh karena itu, di mana Menhan Prabowo Subianto? Di mana ketegasan Kapolri Listio Sigit?